Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Armawan dengan NIM 43219010010082. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang akuntansi untuk perubahan harga, yang dimana adalah salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ernest. Mari kita lihat materi. Perubahan harga adalah adanya perbedaan harga pada barang atau jasa pada waktu yang berbeda. Suatu perubahan harga umumnya terjadi apabila secara rata-rata barang atau benda, seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Nah, kenaikan harga secara keseluruhan tersebut disebut sebagai inflasi, sedangkan penurunannya disebut sebagai deflasi. Jadi dalam perubahan harga pastinya adanya kenaikan yang disebut inflasi ataupun penurunan yang disebut sebagai deflasi. Nah, perubahan harga spesifik ini biasanya juga dapat terjadi apabila adanya perubahan dari permintaan ataupun penawaran atas suatu barang maupun jasa. Dalam perubahan harga terdapat 3 jenis, yaitu perubahan harga umum. Perubahan harga umum adalah perubahan harga yang terjadi pada semua produksi atau jasa secara umum. Nah, perubahan harga umum ini biasanya disebut sebagai inflasi. Sedangkan yang kedua adalah perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Dan yang terakhir adalah perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif ini mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Nah, jadi ada 3 jenis perubahan harga, yang dimana 3 jenis perubahan harga ini berbeda pada setiap keadaannya serta setiap kondisinya. Nah, yang selanjutnya adalah post moneter dan juga post non moneter. Post moneter yang di sini dimaksud adalah yang terdiri dari aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah fine untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Post non moneter terdiri atas aset non moneter dan juga kewajiban non moneter. Aset non moneter ini adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai yang berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Sedangkan kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kualitas tertentu. Jadi terdapat perbedaan pada isi dari pos moneter dan juga pos-pos non-moneter yang sudah dijelaskan tersebut. Nah, dalam perubahan harga pastinya akan terjadi permasalahan yang dilandasi asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa atau manfaat ekonomi barang tidak berubah. Nah, masalah apa saja sih yang dihadapi oleh ketika terjadinya perubahan harga? Masalah yang pertama adalah terkait dengan penilaian. Masalah penilaian ini berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Contohnya, harga telepon seluler tertentu, harga monitor tabung dapat juga terjadi apabila adanya perubahan dari kebijakan ekonomi, harga BBM, listrik, atau gas. Masalah yang kedua adalah terkait dengan unit pengukur. Masalah unit pengukur berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Perbedaan harga barang pada dua saat yang berbeda belum tentu menunjukkan perbedaan inflasi atau manfaat barang. Secara umum, daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi. Nah, permasalahan yang ketiga adalah terkait dengan kapital. Masalah kapital ini berkaitan dengan 2 jenis atau 2 pengertian, yaitu terkait dengan finansial atau fisik. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, pastinya ada solusi yang harus diberikan. Nah, terkait dengan permasalahan dengan penilaian, solusi yang diberikan yaitu dengan melakukan akuntansi daya beli konstan. Akuntansi daya beli konstan ini bertujuan untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli.
Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk tujuannya membeli barang dan jasa dan berlangsung terus-menerus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Terkait dengan masalah pengukuran, itu dapat diselesaikan atau dapat dicari solusi dengan akuntansi kos sekarang. Yang dimana akuntansi kos sekarang ini bertujuan untuk mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Akuntansi kos sekarang menuntut agar semua sumber ekonomi atau potensi jasa yang ada dikonsumsi atau keluar dari kesatuan usaha dengan diganti dengan sumber ekonomi yang memiliki fungsi atau kemampuan yang sama atau yang lebih besar. Nah, terkait dengan permasalahan terakhir, yaitu terkait dengan kapital, itu dapat menggunakan solusi konsep pemertahanan kapital. Konsep pemertahanan kapital ini berkaitan dengan pengertian laba. Dengan konsep ini, nantinya laba itu dengan pengertian kenaikan kapital dalam suatu periode yang didistribusikan atau dinikmati setelah kapital awal dipertahankan. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu periode menimbulkan untung atau rugi penahanan. Yang dimana konsep pemertahanan kapital ini sebenarnya adalah gabungan antara akuntansi daya beli konstan dan juga akuntansi kos sekarang. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan akuntansi perubahan harga, yang dimana pada intinya adanya perubahan harga terjadi apabila adanya suatu permintaan atau penawaran terkait barang dan jasa. Adanya kenaikan harga ataupun penurunan harga juga bisa menyebabkan perubahan harga. Kenaikan harga dalam perubahan harga disebut sebagai inflasi, sedangkan penurunannya disebut sebagai deflasi. Dalam perubahan harga pastinya akan menimbulkan suatu masalah-masalah, namun juga pastinya ada solusi yang dapat diberikan terkait dengan masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pengertian akuntansi perubahan harga pada video kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.